don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kabar terbaru dari Timnas Indonesia guys, yaitu 3 pemain naturalisasi baru yang sudah disahkan oleh DPR RI kemarin di Jakarta resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Tinggal menunggu sumpahnya ya guys. Secara DPR RI telah setuju tentang pengajuan naturalisasi, yaitu Emil Audiro Mulyadi, Dennis James, dan Joy Palupesi. Ketiga orang ini berkarir di luar negeri, di Serie A, di Liga Eredivisie Belanda, dan di Inggris guys. Sama seperti kemarin sebelum ini juga PSSI telah mengajukan naturalisasi kepada Oli Romeni, dan alhamdulillah proses sudah selesai. Lalu disusul 3 pemain ini. Kabar yang sangat menggembirakan tentunya bagi Timnas Indonesia dan para supporter Timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikonfirmasi langsung oleh Bapak Ketum Erick Thohir bahwa 3 pemain ini tersedia untuk nanti bisa turun di bulan ini, yaitu melawan Australia dan Bahrain. Karena nanti di tanggal 20 Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Australia di Sydney International Stadium, dan tanggal 25 Maretnya Timnas Indonesia akan melakoni laga home di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta melawan Bahrain guys. Jadi tentunya 3 pemain ini tidak kaleng-kaleng. Mereka adalah pemain-pemain yang sangat produktif di klubnya masing-masing, dan sudah dipastikan akan membela Timnas Indonesia di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Joy Palupesi sendiri adalah pemain Timnas Indonesia yang mempunyai darah keturunan dari Ambon guys, dari Maluku, yaitu mempunyai garis keturunan dari kakek dan neneknya guys. Joy sendiri adalah kelahiran Almelo, Belanda, 15 Mei 1993. Joy Palupesi ini adalah pemain yang bertugas sebagai jangkar guys, atau pemain jangkar. Yang kedua adalah Dennis Ruben James, mempunyai garis keturunan yang berasal dari nenek, yaitu berasal dari Surabaya guys. Nah ternyata nenek dari Dennis James ini arek Surabaya guys. Lahir pada tanggal 30 April tahun 2000. Jadi saat ini usia Dennis James masih berumur 24 tahun guys. Masih sangat muda, masih sangat potensial untuk membela Timnas Indonesia jangka panjang. Dengan hadirnya Dennis James ini menambah mewah deretan pemain belakang sayap kita guys. Nantinya Dennis James ini akan menjadi tandem dari Kevin
Verdonk. Jadi nanti ketika Kevin Verdonk terkena akumulasi kartu atau cedera atau tidak bisa bermain, bisa langsung di backup oleh Deans James ini guys. Tentunya sangat menggembirakan bisa bergabungnya pemain muda yang neneknya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Yang ketiga adalah sempat fenomenal, sempat viral sebelumnya dan akhirnya alhamdulillah bisa bergabung juga dengan timnas Indonesia. Walaupun sebelumnya dapat penolakan dari sang ayah, tetapi akhirnya Emil Audiro Mulyadi ini bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Lahir di Mataram, Lombok pada 18 Januari 1997. Emil Audiro Mulyadi ini ketika masih berumur 1 tahun dibawa oleh ibunya pergi dan menetap di Italia guys. Ibunya sendiri bernama Antonella Audero. Emil kecil hingga besar tumbuh bersama ibunya di Italia. Bapak Ketum kita Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia sangat terbuka. Kans kita sangat terbuka sekali untuk bisa mendampingi Jepang menjadi runner-up grup menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Ini dikemukakan oleh Bapak Ketum kita Erick Thohir di DPR RI saat rapat dengan pendapat dengan Komisi 10 DPR. Peluang yang sangat bagus ini tidak disia-siakan oleh Bapak Ketum Erick Thohir dan dengan dukungan penuh rakyat Indonesia yang sebagian besar mayoritas pencinta sepak bola. Dipaparkan Bapak Ketum bahwa jika di sisa 4 laga ini timnas Indonesia bisa meraih 7-9 poin saja, maka jalan menuju Piala Dunia masih sangat terbuka lebar. Andai saja timnas Indonesia di 4 laga terakhirnya ini tidak bisa tampil maksimal ataupun kurang maksimal, masih ada peluang kedua melalui jalur playoff guys. Ini dikemukakan, dipaparkan oleh Bapak Ketum kita dan stakeholder yang ada waktu rapat dengan pendapat dengan Komisi 10 DPR RI. Tentunya Bapak Ketum berupaya semaksimal mungkin dan tidak menyia-nyiakan peluang emas ini agar timnas Indonesia bisa melaju dan meraih mimpinya ke Piala Dunia 2026. Tentunya ini tidak mudah bagi Indonesia kalau hanya mengandalkan pemain-pemain yang ada, dan pentingnya naturalisasi ini untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Karena Bapak Ketum menargetkan pemain-pemain muda, pemain usia muda yang bisa direkrut, yang mempunyai karir cemerlang di luar negeri agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Bukannya tanpa alasan, banyak sekali negara-negara di sana, di luar sana seperti Maroko, yaitu 14 dari 23 pemain yang dibawa ke Piala Dunia kemarin itu adalah pemain naturalisasi. Tidak sembarangan tentunya Bapak Ketum Erick Thohir menaturalisasi pemain. Tentunya harus memang benar-benar mempunyai prestasi, menit bermain yang bagus, dan mempunyai darah keturunan Indonesia, yaitu orang tuanya atau kakek neneknya. Karena banyak sekali pemain-pemain keturunan di sana yang tidak bisa membela timnas Indonesia karena menyalahi regulasi FIFA. Di antara mereka ada yang melebihi atau ibaratnya di atas kakek dan neneknya. Regulasi FIFA itu hanya di kakek dan nenek. Mentok di situ guys. Tentunya kita semua pasti mendukung langkah bagus, langkah yang sudah dibuat oleh PSSI tentunya dengan blueprint yang bisa diteruskan oleh kepengurusan-pengurusan berikutnya. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik untuk timnas Indonesia agar
bisa terus berkiprah di event-event internasional. Memang saat ini sepak bola Indonesia sedang disorot oleh dunia, guys. Semoga sedikit informasi dari saya bisa mencerahkan untuk teman-teman sekalian. Tetap semangat, dukung terus timnas Indonesia tanpa kenal lelah, dan jauhi judi online. Karena judi online bisa sangat merusak sendi-sendi ekonomi keuangan keluarga kita, guys. Sekian dari saya, Arsyil Siddiq, Papan Skor mengabarkan. Yo yo! Indonesia! Jaya!